Pak. Ketika sholat, ruhaniyah kita dihalang-halangi oleh nafsu, supaya tidak bisa teringat pada Allah dalam kurung makrifat Allah, tidak. Nggak boleh. Nafsu tidak memperbolehkan kita. Makanya dalam surah Ibrahim ayat 3 Allah katakan, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Kita ditekan untuk bercinta ruhaniyah kita ini dengan kesenangan dunia. Sebab kalau sudah masuk di situ, wa yasudduna an sabilillah, mudah ruhaniyah ini menghalang-halangi kita untuk pada Allah, mudah. Wa yabghunaha iwaja, di situ kita akan selalu diharapkan oleh nafsu untuk bengkok, tidak terus menuju kembali kepada Allah. Padahal sudah dikatakan ulaika, mereka ini, nafsu ini adalah dhalalum mubin, mereka adalah tersesat yang amat jauh. Siapa? Nafsu itu tadi. Paham Pak nggih? Wis. Jadi kedudukan kita sebagai manusia di mata Allah, manakala saya masih membangun jasmani saja, sampai kapanpun kita tidak bisa mengesahkan Allah. Sehingga masih ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Dan ini tidak salah miturut kacamata syariah. Sehingga kalau kita bicara bahasa hidup, kita manusia hidup itu karena dihidupi oleh Allah. Logika bisa diterima. Lah Allah menciptakan kita, menghidupkan kita itu hanya satu, supaya kita mau menyembah pada Allah. Jasmani sudah benar, cuman ruhani kita itu Pak, ruhani kita itu manakala tidak mengikuti kesempurnaan teladan Rasulullah, mohon maaf sekali lagi, miturut pendapat saya kurang benar. Bukan berarti nggak benar loh, kita di syariat jasmani ini sudah benar, tapi menurut saya kalau hanya berhenti ini itu kurang benar. Letak kurang benernya bagaimana? Satu, kita manusia pasti ada ruhaniyah, dan ruhaniyah dari Allah nanti kembali kepada Allah. Kalau kita bicara ruhaniyah, hubungannya dengan cinta Pak, cinta pada Allah. Makanya Allah sampaikan terhadap kita sebagai umat lewat baginda Rasul, lewat sumber yang benar, yang tidak bisa dibantah adalah Al-Quran. Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pun iki sampean pegang Ali Imran 31 Pak. Katakan Muhammad, apabila cintamu itu betul-betul diterima oleh Allah, cinta di ruhaniyah nih gitu Pak, ruhaniyah apa? Ikuti Muhammad. Iki kalau Allah sing dawuh. Tapi di sini Rasulullah yang diperintahkan dawuh oleh Allah. Ali Imran ayat 31. Apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, ikuti saya, kata Rasulullah. Kita harus mengikuti Kanjeng Nabi. Jangan setengah-setengah kita mengikuti Rasulullah Pak. Jangan jasmania saja, tetapi juga rohani
rohania. Mengikuti Kanjeng Nabi jenengan dari sisi mana saya mengikuti panjenengan? Kalau diteruskan dalam satu pertanyaan, Bapak Ibu, kalau kita sudah berbicara masalah cinta terhadap Allah, itu kedudukannya itu di rohania, bukan jasmani. Kalau jasmani cinta kita itu terhadap sesama makhluk. Kalau rohani cinta kita bertemunya terhadap Allah. Kalau boleh saya katakan, kekafahan Rasulullah, kesempurnaan Rasulullah itu tidak hanya di pembangunan jasmani, juga pembangunan rohani. Dengan apa kita membangun rohani? Bapak Ibu, kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam itu kita harus melihat Rasulullah. Apa? Tidak hanya syariat, thariqah, juga hakikat sampai makrifat. Syariah kita dididik oleh Rasulullah untuk jasmani, hakikat kita dididik Rasulullah terhadap rohani supaya bisa mencapai makrifat pada Allah. Al-Anbiya muncul satu kalimat tauhid, la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Inilah Bapak Ibu rumus-rumus, tempat-tempat mengapa kita dianjurkan untuk mensempurnakan keislaman kita masing-masing. Sebab tatkala ruhaniyah kita belum kita bangun, satu pasti kita akan menjadi budaknya hawa nafsu, kedua kita pasti akan muncul sifat karakter yang dilarang Allah. Apa itu? Riya, takabur, sum'ah, hasud, dan lain sebagainya. Itu pasti muncul, Pak. Karena di dalam diri kita Bapak Ibu ada sifat dua. Setiap manusia ini. Basariyah, basiroh. Di dalam setiap diri kita sebagai manusia, Allah letakkan dua sifat. Satu sifat basariyah. Di situ ada nafsu dua, nafsiyah dan amaroh. Manakala kita belum terdidik ruhaniyah kita lewat tuntunan dinul haq yang disampaikan Rasulullah, maka ruhaniyah kita akan menjadi budaknya sifat basariyah, budaknya nafsu. Akhirnya jangan heran muncul riya, takabur, hasud, dan lain sebagainya. Manakala kita orang kaya, pasti rumongso kita itu kaya. Lalai hati ini terhadap Allah yang maha
memiliki. Itu pasti, Pak. Manakala kita ahli ibadah al-ubad, kita pasti merasa lebih baik daripada orang lain yang tidak patek kelihatan ibadahnya. Itu pasti. Manakala kita menjadi orang alim, mesti merasa lebih pandai dan membodohkan orang lain. Ini tetanda kalau ruhaniyah kita menjadi budaknya hawa nafsu. Yang menjadi alasan yang tidak bisa dibantah mengapa iblis tidak mau menjalankan perintah Allah bersujud terhadap Nabi Adam hanya satu, iblis itu merasa lebih baik. Makanya kalau dewe isin temen Pak, kalau nek ngaji nang di terus jenengan salami diambung, isin kalau asline, isin nang Allah kalau nih estu, isin kalau nih. Sebab yang wajib iyyaka na'budu itu hanyalah Allah. Saya cuma hanya memohon pada Allah, tetapkanlah imanku untuk tidak merampas sifatmu ya Allah. Begitu aku. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bahaya loh Pak, bagi saya itu bahaya itu. Bahaya sekali. Bagi jenengan sih kalau sebatas jasmani tidak apa-apa, cuman bagi saya, kalau saya merasa lebih baik daripada jenengan, ini saya telah meninggalkan Allahku dan mengganti Allah yang lain. Allahku yang ahad saya tinggalkan, aku mencari Allahku yang akeh, yang banyak. Ini kekhawatiran saya. Ingat, Rasulullah pernah bersabda, besok umatku ngalami satu zaman di mana zaman itu koyoke akeh umat Islam tapi nggak ada kekuatan, seperti buai di tengah lautan. Nggak berbobot Pak. Karena apa? Takwanya itu kita masih bisa diombang-ambing oleh nafsu. Mohon maaf. Satu contoh saya di rumah ada pondok. Asalnya santri kula ribuan Pak, sekarang menjadi 3, nggak ngreges saya. Pada lari semuanya mencari pondok yang lebih baik. Kira-kira saya nggak ngreges Pak hati? Kita yang asalnya kaya Pak, punya pabrik, punya kapal, omset kita 1 bulan itu tidak ratusan juta bahkan miliaran. Habis itu Allah memutar roda menjadi orang yang termiskin. Gak bunuh diri, kira-kira gak gantung diri ya kita. Takwa kita selalu diobok-obok oleh nafsu untuk mengalihkan terhadap kesenangan dunia. Padahal Allah sudah katakan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manakala kejiwaanmu itu dipengaruhi oleh kesenangan dunia tambah besar, itu akan menjadikan kelalaian hatimu terhadap Allah. Hal itu terjadi sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Jok sampai, jangan sampailah. Bapak Ibu hadirin, lah sifat basariyah
yang memunculkan nafsu nafsiyah dan amarah, dan nafsu nafsiyah itu memunculkan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah, itu akan hangus manakala ruhaniyah kita itu terdidik kalih dinul haq. Misalkan iki ruh nggih. Jadi di dalam diri ruh itu ada ini, Pak. Tapi tatkala ruhaniyah kita terkuasai oleh nafsu atau sifat basirah yang munculnya lawamah dan mutmainnah, apa di situ yang terjadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Mutmainnah itu kalimatnya itu memakai makna damai, jiwa yang damai. Jadi berbobot, Pak. Takwa sampai ini berbobot nantinya. Tidak seperti buai di lautan itu, tidak berbobot. Sehingga ketika saat dihadapkan kita jasmani tentang jatuhnya ekonomi, tentang jatuhnya image kita di tengah masyarakat, popularitas kita, kehormatan kita, kita nyantai. Asalnya kita itu dipanggil orang yang baik, Pak. Mbok dijeluk kiai, mbok dijeluk apa. Terus ndelalah Allah memutar, dipanggil penjahat. Kira-kira bagaimana? Asalnya kita dipuja oleh masyarakat, sekarang terbalik, kita dibenci masyarakat. Kalau iman sampai ruhaniyah ini sudah terkuasai oleh sifat basiroh, tambah seneng sama niki, mboten buyar. Keteguhan iman sampai datang Allah bertambah kuat, Pak. Ingat Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam, pujaan masyarakat terhadap dirimu disebabkan karena hartamu, dikarenakan karena tekunnya ibadahmu secara jasmani, dikarenakan disebabkan karena jenengan iki golongan wong sing yang ditokohkan. Itu adalah racun yang mematikanmu.